Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan rahmat dan hidayatnya kami dapat menyelesaikan tugas untuk sesi 4 kali ini. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sumber dana jangka pendek PT Campina Ice Cream Industry terbuka. Adapun anggota kelompok 2 ini, yaitu yang pertama ada Bayu Ramadan, yang kedua ada Maria Yohana Natalia Siran, yang ketiga ada Nabila Hairunisa, yang keempat ada Nerina Lulusania, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Zahra Zakia Alfaras. Oke, yang selanjutnya itu kita akan langsung masuk ke materinya. Dan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang profil perusahaan PT Campina. Oke, PT Campina Ice Cream Industry Terbuka merupakan salah satu produsen es krim terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 27 Juli 1972 di kota Surabaya. Pendirinya adalah Bapak Darmo Hadi Pranoto beserta istrinya. Mereka menciptakan es krim yang bernama Campina di garasi rumah yang terletak di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah tentang jajaran direksi PT Campina ini. Yang pertama adalah Bapak Samudra Prawirajaya, yaitu sebagai Presiden Direktur PT Campina. Yang kedua itu adalah Bapak Hendro Hadi Pranoto sebagai Direktur. Yang ketiga itu ada Bapak Aji Anjono Purwo sebagai Direktur juga. Dan yang keempat ada Bapak Arif H. Rayadi sebagai Direktur juga. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nerina Lulusania. Kepada Nerina Lulusania dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profitabilitas PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi profitabilitas sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2019 itu di perusahaan tersebut mengalami fluktuasi atau penurunan maupun kenaikan pada setiap tahunnya. Nah, dari tahun tersebut juga dapat diketahui sebuah perubahan yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2019 itu mengalami penurunan disebabkan karena pengelolaan modal kerja mengalami penurunan juga sehingga membuat profitabilitas pada perusahaan PT Campina Ice Cream Industry tersebut menjadi tidak stabil. Penurunan modal kerja bisa disebabkan karena modal kerja banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari penyusutan dan perubahan aktiva lancar seperti meningkatnya beban persediaan dan meningkatnya piutang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber dana jangka pendek PT Campina. Di sini ada modal kerja. Nah, modal kerja ini diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Modal kerja adalah aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Nah, modal kerja ini sangat berpengaruh bagi perusahaan. Nah, adanya modal kerja ini cukup mempengaruhi perusahaan karena adanya modal kerja cukup memungkinkan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami kesulitan dan hadapan yang mungkin akan timbul. Nah, kegagalan atau keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengelola modal kerja sangat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen. Jadi terdapat 3 komponen modal kerja, diantaranya kas, persediaan, dan piutang. Nah, ketiga komponen modal kerja tersebut dapat dikelola dengan cara yang berbeda untuk memaksimalkan profitabilitas atau untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Nah, bentuk suatu aktiva yang sangat liquid ialah kas. Liquid ini maksudnya kas tersebut dapat dipakai sesegera mungkin untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan. Nah, komponen kedua yaitu piutang. Piutang timbul dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan atau untuk mencegah adanya penurunan penjualan.
Dan komponen yang ketiga yaitu persediaan. Di sini maksudnya persediaan yang sangat besar jumlahnya gitu di suatu perusahaan. Jadi persediaan di sini juga tergantung pada perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Di sini PT Ice Cream Industry Tbk bergerak di bidang food and beverage yang mungkin semi manufaktur. Nah, pastilah persediaannya juga meliputi persediaan bahan baku dan persediaan untuk produksi. Data modal kerja PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk. Menurut data yang kami peroleh, data modal kerja PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2016 sampai 2019 menaiki kenaikan. Pada tahun 2016, aktiva lancarnya itu yaitu 670 miliar 273.649.2 dengan hutang lancar yaitu dengan modal kerja 501.209.237.780. Persentasenya yaitu 19,75%, dan pada tahun 2019 aktiva lancarnya itu yaitu 699.554.506.419 dengan hutang lancarnya yaitu 75.354.125.956 dengan modal kerjanya itu 624.380.465 dengan persentase 24%, 24,59%. Terus data perkembangan penjualan PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk. Nah, data profitabilitas PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2016 memiliki profitabilitas 19,54%, 2017 27,90%, dan 2018 16,21%, dan 2019 4,91%. Kesimpulan sumber dana modal kerja pada perusahaan PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk menunjukkan bahwa persentase modal kerja fluktuatif setiap tahunnya, mengalami penurunan berdasarkan rata-rata modal kerja pada perusahaan PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk sebesar 25%. Dari data persentase rata-rata profitabilitas pada perusahaan PT Kalpina Ice Cream Industry Tbk sebesar 21,22%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah efisien dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Pengaruh variabel independen modal kerjanya terhadap variabel dependen yaitu profitabilitasnya adalah 22%. Maka modal kerja yang
terdapat pengurangan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan PT Kalpina Es Krim Industri Tbk. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Natalia Siran. Nah, yang berikutnya tentang persepsi publik. Yang pertama, transparansi keuangan. Nah, PT Campina Ice Cream transparan dalam menyajikan informasi tentang sumber dana jangka pendek dan bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga hal ini meningkatkan kepercayaan publik. Nah, publik akan merasa lebih yakin jika mereka dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan untuk mengembangkan bisnis, membayar utang, atau investasi dalam inovasi produk. Yang kedua, kepatuhan hukum. Nah, kepatuhan perusahaan dengan hukum dan peraturan keuangan dapat mempengaruhi persepsi publik juga. PT Campina Ice Cream juga mematuhi peraturan terkait penggunaan sumber dana jangka pendek. Hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan reputasi yang baik di mata publik. Yang ketiga, kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan juga berperan penting dalam hal ini, yaitu penggunaan sumber dana jangka pendek yang menghasilkan pertumbuhan positif dalam mendapatkan laba dan juga nilai perusahaan. Maka, persepsi publik mungkin akan lebih positif. Sebaliknya, jika kinerja keuangan buruk, publik mungkin akan lebih skeptis. Yang terakhir, reputasi merek. Reputasi umum dari merek Campina Ice Cream juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap sumber dana jangka pendek. Nah, jika merek ini sudah dikenal baik dan dianggap berkualitas, publik mungkin akan lebih menerima kebijakan keuangan perusahaan. Nah, dalam hal ini, merek Campina sudah banyak dikenal di kalangan umum masyarakat dan mempunyai reputasi merek yang sangat baik. Analisa sentimen mempengaruhi sumber dana jangka pendek terbagi 4, yaitu sentimen terkait kinerja keuangan, kedua, sentimen terkait resiko, ketiga, sentimen terkait transparansi, keempat, sentimen terkait reputasi merek. Analisis sentimen terkait kinerja keuangan adalah proses untuk mengevaluasi pandangan dan opini yang ada di kalangan investor, analisis dan masyarakat umum tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sentimen tersebut dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi. Yang kedua yaitu analisis terkait resiko yang mungkin mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi. Misalnya, jika analisis sentimen menunjukkan sentimen negatif yang signifikan terkait kinerja keuangan perusahaan, hal ini dapat mengindikasikan adanya risiko yang lebih tinggi terhadap investasi dalam saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, analisis terkait transparansi, yaitu perusahaan yang terkait dengan kinerja keuangan mereka. Sentimen negatif yang signifikan terkait dengan kurangnya transparansi dapat mengindikasikan adanya risiko yang lebih tinggi terhadap investasi dalam saham perusahaan tersebut. Keempat, analisa sentimen terkait reputasi merek, yaitu sentimen positif yang signifikan terkait dengan reputasi merek dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki citra yang baik di mata konsumen. Hal ini
dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk atau menggunakan layanan dari perusahaan tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 dari kelas AK22A. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.